Selamat malam pemirsa dan menyaksikan editorial malam. Draft revisi rancangan Undang-Undang Penyiaran mendapatkan sorotan serta kritik terutama dari para pegiat jurnalistik. Sejumlah pasal dalam revisi kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang telah berusia 20-an tahun tersebut dinilai bisa menjadi pintu masuk bagi upaya pembungkaman terhadap pers. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini dengan tajuk Draft RUU Penyiaran Mengancam Pers. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Draft Rancangan Undang-Undang Penyiaran Mengancam Pers. Draft rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran menuai kritik keras dari publik, terutama para pegiat dan pelakon jurnalistik. Revisi yang sedianya diharapkan menciptakan asas keadilan bagi industri penyiaran di tengah era kemunculan media-media baru berbasis digital itu, kini justru dikhawatirkan menjadi pintu masuk pembungkaman pers. Yang paling utama jadi sorotan dan kritikan ialah pasal yang melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Dari draft yang beredar di masyarakat, semangat pembungkaman itu tertangkap jelas pada pasal 56 ayat 2 yang memuat larangan-larangan standar isi siaran, terutama pada poin C yang menjelaskan larangan itu mencakup penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Ruang kritik dari pers pun terancam mati oleh aturan tersebut. Dalam ekosistem jurnalistik, jurnalisme investigasi ialah salah satu nyawa yang tak boleh hilang atau dihilangkan. Tanpa jurnalisme investigasi, ruang informasi publik hanya akan diisi oleh laporan-laporan fakta yang ada di permukaan. Tidak ada penggalian fakta tersembunyi atau fakta yang disembunyikan, yang ditutup-tutupi, dan yang paling berbahaya tidak ada ruang untuk membongkar ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang sampai hari ini masih dialami sebagian masyarakat. Ini artinya bukan hanya pers yang dibungkam, melainkan juga suara masyarakat sipil. Lagi pula, bila dilihat dari sisi urgensi, apa perlunya undang-undang penyiaran sampai harus mengatur jurnalisme investigasi? Dari sudut pandang manapun, mengaitkan keduanya amatlah tidak tepat, bahkan mengada-ada. Pedoman dan tata cara jurnalisme di tanah air sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang selama ini berfungsi untuk menjaga independensi dan kebebasan pers. Persoalan lain yang juga disorot tajam pada draft rancangan Undang-Undang Penyiaran ialah aturan yang menyebutkan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI berwenang menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran. Lagi-lagi, ini bertentangan dengan Undang-Undang Pers yang menggarisbawahi penyelesaian kasus pers penyiaran dilakukan oleh Dewan Pers. Bagaimana mungkin kita mau menyandingkan KPI dengan Dewan Pers ketika level mereka saja tidak sepadan? KPI adalah lembaga bentukan politik, anggotanya diseleksi DPR, sedangkan Dewan Pers ialah lembaga independen, anggota mereka mencerminkan keseimbangan antara organisasi kewartawanan, perusahaan media, dan masyarakat. Publik paham Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran yang sudah berusia 22 tahun perlu direvisi, terutama untuk mengadaptasi perkembangan di dunia digital saat ini. Undang-undang penyiaran yang baru nanti diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat di tengah munculnya beragam media dan platform digital baru yang hingga kini belum tersentuh regulasi, bukan malah hendak mengebiri jurnalisme. DPR sebagai inisiator rancangan undang-undang penyiaran mesti membuka telinga lebih lebar untuk mendengarkan semua kritik yang muncul atas draft rancangan undang-undang tersebut. Pemerintah sebagai mitra pembahasan juga tak boleh menutup mata bahwa rancangan undang-undang ini punya potensi membungkam pers. Karena itu, draft rancangan undang-undang penyiaran itu harus dirombak. Dan pemirsa untuk membahasnya sudah hadir anggota Dewan Redaksi Media Group, ada Bang Saur Huta Barat. Selamat malam, Bang Saur. Selamat malam. Baik. Bang Saur, kita akan memperbincangkan soal draft RUU Penyiaran Mengancam Pers ketika revisi Undang-Undang Penyiaran ini muncul. Apakah sebetulnya Komisi 1 DPR memahami kebutuhan dari perkembangan dunia jurnalisme saat ini atau justru tidak paham, Bang? Menurut saya tidak paham.
Bagaimana mungkin muncul sebuah rancangan larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigatif. Ini menunjukkan yang menyusun rancangan undang-undang ini tidak mengerti jurnalisme. Bahkan kalau kita membaca alasan-alasan anggota Komisi 1, itu makin nampaklah ketidakpahamannya. Misalnya ada yang berpandangan bahwa larangan itu kan bukankah semua media punya kesempatan yang sama untuk menayangkan. Investigatif jurnalisme itu memang harus eksklusif. Itu adalah kerja sebuah media di dalam membongkar fakta yang disembunyikan, fakta yang ditutupi, bukan fakta yang terbuka di ruang publik. Jadi pasti eksklusif. Kok lalu tiba-tiba tayangannya dilarang? Jadi ini adalah contoh ya bahwa ada kedangkalan berpikir di dalam melihat jurnalisme. Kalau alasannya adalah supaya semua media memiliki kesempatan yang sama, Bang. Iya. Apakah selama ini kesempatannya tidak sama? Kesempatannya sama, semua dipersilahkan membongkar fakta yang tersembunyi. Tapi yang tidak sama itu kan kecanggihan, kompetensi, intelektualisme, dan sense of news itu tidak sama. Dan ada dua perkara yang mesti dibedakan. Yang satu adalah liputan, yang satu adalah tayangan. Itu kan sekarang dipersoalkan tuh tayangan. Tayangan yang hasil eksklusif, hasil kerja profesionalisme. Emangnya itu fakta yang terbuka di ruang publik sehingga siapapun bisa meliputnya? Kan bukan, maka namanya investigatif. Bang Saur menduga ketika ini muncul demi kepentingan siapa dan apa ya, Bang? Saya harus menduga bahwa penyusun rancangan ini mungkin terlalu banyak kesalahannya. Ya, sehingga takut dia dengan adanya investigatif jurnalistik. Tahun 1690 di Amerika Serikat itu yang bernama Benjamin Harris itu menerbitkan public occurrence dan dia membongkar pelanggaran hak asasi terhadap tawanan-tawanan perang yang dilakukan oleh Perancis dan membongkar juga skandal seks Raja Perancis. 4 hari kemudian di Bredel. Tapi setelah itu tidak ada lagi. Jurnalisme investigatif itu bertumbuh dengan baik. Jangan lupa Metro Realitas hadir dalam program kita setahun setelah Metro On Air bersama dengan editorial. Itu salah satu mahkota dalam dunia jurnalisme yang namanya investigatif. Karena di sana diperlukan kegigihan, diperlukan keberanian, dan kemampuan membangun hipotesa yang memimpin dia di dalam membongkar sebuah perkara. Ada kekhawatiran, kita dengar juga ada yang mengatakan nanti akan mempengaruhi proses hukum. Kebebasan pers itu tidak akan mengganggu kebebasan kekuasaan kehakiman. Tidak akan mengganggu. Dan fakta hukum berbeda dengan fakta jurnalistik. Jadi kenapa ada kekhawatiran yang sangat tidak masuk akal? Apakah mungkin begini, Bang, kita pernah mendengar pada saat pertimbangan MK ketika menyidangi soal dugaan pelanggaran etik Majelis Hakim Konstitusi dalam perkara 90, itu kan disebutkan oleh Majelis Hakim mengutip ada beberapa media, salah satunya juga ada Tempo, ada Medcom juga. Apakah itu yang dikhawatirkan itu bisa mempengaruhi fakta hukum? Bahwa dalam pertimbangan etika, majelisnya mengutip itu adalah kebebasan dia. Seperti kebebasan pers untuk mencari faktanya. Tapi dia mau pakai atau tidak pakai, itu kan urusan yang berbeda. Itu kan urusan keyakinan dia di dalam memandang satu perkara. Jadi berpuluh tahun sudah hidup investigatif reporting misalnya di Metro TV, dan itu hanya bisa terjadi karena ada kebebasan berdemokrasi, kebebasan berpolitik, kebebasan pers. Dan apa yang dirusak oleh
Metro Realitas. Apa yang dirusak oleh investigatif reporting itu? Ada kepentingan-kepentingan pembuat undang-undang, Bang, yang mungkin terganggu. Menurut saya jelas itu. Karena terlalu eksplisit bunyinya larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigatif. Sangat spesifik. Apa yang dikhawatirkan kalau kau tidak punya fakta-fakta gelap? Fakta-fakta yang disembunyikan. Apa yang dikhawatirkan? Justru investigatif reporting itu membawa akuntabilitas publik. Bahwa ada loh yang tidak beres, ada loh yang tidak benar, ada loh yang gelap, yang ditutup-tutupi. Dan itu adalah fakta publik. Ya. Dan kecurigaan semakin bertambah manakala para pelakunya, kita sebagai jurnalis itu tidak dilibatkan. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Bang Saur, pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Menilai secara substansi pasal pelarangan tayangan eksklusif jurnalistik investigasi televisi itu bisa diartikan sebagai upaya intervensi dan pembungkaman terhadap kemerdekaan pers di tanah air. Upaya ini tentu sebagai suatu ancaman serius bagi kehidupan pers yang tengah kita bangun bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan tidak itu saja, dikhawatirkan juga revisi RUU penyiaran akan menjadi alat kekuasaan serta politik oleh pihak tertentu untuk mengebiri kerja-kerja jurnalistik yang profesional dan berkualitas. Bang Saur, benarkah bahwa ini adalah tanda-tanda jelas dari revisi Undang-Undang Penyiaran ini adalah pintu masuk untuk pembungkaman pers? Iya, bahasanya larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigatif. Larangan. Jadi kamu meliput nih, kamu udah kerja jurnalistik yang kompeten, yang profesional, dan kemudian kamu dilarang. Dilarang tayang. Ya, ini kan sudah memperlihatkan. Menurut saya, pasal 56 ayat 2C ini adalah contoh produk paling buruk dari RUU ini. Buruk karena pemahaman yang sangat dangkal, sangat cetek mengenai jurnalisme, khususnya investigatif reporting. Ketika ada suara dari IJTI, kemudian juga ada dari AJI, dari Dewan Pers, dari LBH Pers, apakah artinya mereka tidak dilibatkan, tidak didengarkan secara utuh, Bang? Sudah pasti, buktinya ada pasal yang begini. Dan kritik sekarang ini, penolakan yang terjadi sekarang ini, termasuk sekarang kita melakukan penolakan itu, harusnya dibaca sebagai tidak lolos uji publik. Setidaknya pasal ini tidak lolos uji publik. Masih ada pasal-pasal lain yang dapat dipersoalkan. Ya. Misalnya dibentuknya Dewan Kehormatan. Apa perlunya dia menjadi lembaga permanen? Kenapa nggak kayak MK aja? Ada perkara, ada kasus, bikin MK, bikin Dewan Kehormatan. Tidak usah dibikin permanen. Itu misalnya. Misalnya juga timbul perdebatan mengenai kalau kamu mau mengantisipasi perkembangan teknologi, apakah jawabannya dengan membuat lebih detail di undang-undang? Undang-undang itu sulit berubah, padahal teknologi itu begitu cepat berubah. Kenapa dia harus diatur detail di undang-undang? Kenapa tidak di peraturan pelaksana? Karena dalilnya kan kebudayaan teknologi itu berkembang menurut deret ukur, sedangkan kebudayaan non-teknologi itu berkembang menurut deret hitung, selalu tertinggal dia. Undang-undang akan selalu tertinggal dengan kemajuan teknologi. Jadi kenapa yang detail itu dibikin di undang-undang? Kenapa tidak di peraturan pelaksana? Itu kan contoh. Tapi yang prinsip secara jurnalistik bagi kebebasan pers adalah pasal 56 ayat 2C tadi. Larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigatif. Ya, kalau pasal 56 ayat 2 ini sampai bisa masuk dalam revisi Undang-Undang Penyiaran, draft revisi Undang-Undang Penyiaran, Bang Saur, apakah itu artinya memang ada upaya sistematis dari pembuat undang-undang untuk membungkam kebebasan pers? Ya, tuduhan itu kan tidak terelakkan. Wong buktinya sudah ditolak begini,
Insan pers sudah menolaknya, masih juga mau dibelain, mau juga dipertahankan. Nanti merepotkan MK itu. Ada pembelaan Bang dari salah satu anggota Komisi 1 DPR yang kami wawancarai. Coba kita simak dulu pernyataan dari Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Golkar. Kita munculkan pernyataan dari Dev Laksono yang mengatakan tidak ada niat sedikit pun baik dari pemerintah hari ini ataupun pemerintahan Prabowo nanti untuk memberangus hak-hak masyarakat dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat apalagi informasi kepada masyarakat. Tidak dijelaskan alasannya apa, tapi intinya ingin menegaskan tidak ada niat Bang untuk memberangus hak-hak baik di pemerintahan Jokowi maupun pemerintahan Prabowo. Kalau memang tidak ada niat, harusnya bagaimana Bang? Ya ini kan rancangan undang-undang ini adalah inisiatif DPR, bukan inisiatif pemerintah. Jadi jawaban ini adalah mengandung kebenaran. Karena bukan mereka, bukan pemerintahan Jokowi, dan belum tentu pemerintahan Prabowo menyetujui ini. Wong pemerintahnya belum terbentuk. Nantilah 20 Oktober. Yang jelas ini inisiatif DPR. Jadi ini inisiatif yang dangkal, yang tidak mengerti apa yang diatur oleh dia. Melarang itu adalah perkara yang tidak mudah untuk dicantumkan dalam undang-undang. Karena risikonya panjang. Apalagi melarang yang menyangkut kebebasan pers. Jadi pasal ini sudahlah, menurut kita sudah harus segera aja dicabut. Baik. Dibuang saja nih pasal. Nanti kita akan dengarkan juga bagaimana pendapat dari netizen. Pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Malam. Kami melakukan polling di media sosial Instagram @metrotv dengan pertanyaan apakah pelarangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi menjadi bentuk pembungkaman pers, dan 95% netizen menyatakan iya, ini adalah bentuk pembungkaman, sementara sisanya hanya sedikit saja mengatakan bukan. Ini juga di sosial media Twitter ya, atau X @metrotv, mayoritas 86% juga mengatakan bahwa ini adalah bentuk pembungkaman pers. Lantas, Bang Saur, kalau mayoritas dari netizen menyetujui kalau ini adalah bentuk pembungkaman pers, apa yang bisa dilakukan? Apakah masih ada waktu untuk Komisi 1 DPR mencabut pasal ini? Oh, panjang waktunya. Besok pun bisa dia cabut. Ya kan? Asal mau. Asal mau. Ya toh? Jadi tidak usah lagi lah berargumentasi yang makin menunjukkan ketidakpahaman mengenai jurnalisme. Nggak paham mengenai pers. Apalagi tentang kebebasan pers. Jadi dan melihat eksklusif itu dengan kacamata yang aneh betul. Seakan-akan eksklusif itu adalah kamu itu tidak berhak untuk memiliki sesuatu yang eksklusif, padahal itu hasil kerjamu. Lalu mau dibagi rame-rame, emangnya meliput sepak bola terbuka. Jadi ada pengertian dasar yang keliru, sehingga lahirlah pasal itu. Jadi kalau mereka melibatkan insan pers untuk menjawab persoalan ini, jawabannya jelas. Kamu harus buang itu pasal. Dan bukakan sebetulnya penayangan-penayangan liputan investigasi eksklusif, Bang, itu sebenarnya sangat membantu pemerintah, membantu penegak hukum juga, meskipun tidak bisa menjadikan fakta hukum, membantu masyarakat terutama. Iya betul, itu kan menjadi bagian dari akuntabilitas kepublikan. Ini loh ada fakta publik yang tersembunyi. Ini ada loh penyalahgunaan kekuasaan yang tidak diketahui publik, yang ditutup-tutupi, dan itu yang dibongkar oleh investigatif. Lalu sekarang itu yang dilarang. Ya. Itu kan bagian dari kontrol. Baik. Ya.
Oleh karena itu kita minta supaya pembuat undang-undang lebih paham lagi lah ya. Lebih paham lagi, Apa yang- jangan usah malu mencabut lah. Terima kasih kalau begitu Bang Sahrul Tabarat sudah bergabung bersama kami di Editorial Malam, dan pemirsa demikianlah akhir dari Editorial Malam edisi kali ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.